Kami siang, Bahar bin Ali bin Smith memenuhi panggilan Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri terkait dugaan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap kepala negara. Kami siang sekitar pukul 11.30, Bahar bin Ali bin Smith tiba di gedung Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim dengan pengawalan ketat. Bahar Ali bin Smith tidak memberikan komentar apapun dan langsung menuju ruang pemeriksaan. Bahar Ali bin Smith akan dimintai keterangan sebagai saksi atas aduan dugaan ujaran kebencian dan penghinaan kepada kepala negara yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia dan Jokowi Mania. Sementara itu di luar gedung Barreskrim, puluhan massa dari FPI berorasi memberi dukungan kepada Bahar. Sejumlah petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya juga telah bersiaga di lokasi. Aksi ini sempat membuat lalu lintas di sekitar Jalan Batu Gambir, Jakarta Pusat tersendat. Miladia Rahma, koresponden CNN Indonesia berada di gedung Barreskrim Jakarta. Mila, apakah pemeriksaan sampai saat ini masih berlangsung? Ya, selamat sore Eva. Betul sekali, pemeriksaan terhadap Bahar bin Ali bin Smith atau akrab disapa Habib Bahar Smith ini juga masih terus berlangsung. Seperti kita ketahui bersama dan tadi sudah disampaikan dalam laporan sebelumnya bahwa Habib Bahar Smith ini tiba di gedung Barreskrim di kawasan Jakarta Pusat sekitar pukul 11.30. Dikawal cukup ketat oleh anggota FPI dan memang cukup sulit rasanya untuk bisa menjangkau karena memang cukup banyak pengawalan dan juga awak media yang juga terus berusaha untuk mendapatkan statement. Namun seperti kita ketahui bersama dalam gambar mungkin tadi terlihat bahwa sampai dari turun mobil sampai menuju ke gedung Barreskrim, Bahar Smith tidak menyampaikan statement apapun. Nah, kalau kita bicara bagaimana kemudian kasus ini bermula, seperti kita ketahui bersama bahwa aduan terhadap adanya dugaan ujaran kebencian maupun penghinaan terhadap kepala negara ini dilayangkan oleh Cyber Indonesia dan juga Jokowi Mania, dan memang prosesnya sudah berlangsung beberapa pekan sebelumnya dan bahkan sejak tanggal 1 Desember 2018 kemarin pihak kepolisian juga telah menerbitkan surat pencegahan ke luar negeri kepada Bahar untuk kemudian bisa fokus menjalani pemeriksaan ini. Dan seperti kita ketahui bersama Eva, sebelumnya sebenarnya Bahar ini sudah sempat dipanggil, namun hari ini akhirnya kemudian ia menepati janjinya seperti disampaikan dalam media bahwa ketika memang nanti Bahar akan dipanggil oleh Barreskrim, maka ia akan kooperatif dan akan memenuhi panggilan tersebut. Dan tadi kita melihat bersama bahwa suasana di sini memang cukup ramai, tidak hanya pengawalan yang kemudian menyertai Habib Bahar Smith, tapi juga bagaimana kemudian sejumlah anggota FPI yang berada di luar gedung juga memberikan dukungan atau berorasi. Nah, tadi kita juga sempat melihat pengamanan yang juga terlihat cukup signifikan. Terlihat di depan gedung Barreskrim, Eva, ada mungkin puluhan petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya yang juga terjunkan di sini untuk mengamankan jalannya situasi agar aksi ini atau pemberian dukungan terhadap Habib Bahar Smith ini bisa berlangsung dengan baik. Sampai hari ini tentu saja kita mesti menunggu seperti apa kemudian proses bisa dikatakan pemeriksaan terhadap Bahar Smith. Seperti kita ketahui bersama Eva bahwa proses penyelidikan yang sempat kemudian berjalan ini saat ini levelnya sudah dinaikkan menjadi proses penyidikan dan bahkan pihak kepolisian juga telah mengantongi keterangan dari 11 orang saksi dan juga 4 orang saksi ahli. Jadi kita nanti akan melihat bagaimana kemudian dinamika kasus ini akan berjalan. Seperti kita ketahui bersama bahwa beberapa hari yang lalu pada saat dilaksanakannya reuni 212 di kawasan Monas, Bahar Smith sempat menyampaikan statement bahwa dia enggan untuk meminta maaf dan bahkan rela, bisa dikatakan saya cuplik pernyataannya bahwa rela busuk di penjara. Nah, kita akan melihat bersama apakah memang nanti pada saat keluar statement yang cukup keras ini juga masih akan dilontarkan ataukah ada perubahan sikap yang ditujukan oleh Habib Bahar Smith. Tapi kalau kita melihat bagaimana kemudian dinamika di Barreskrim ini, dukungan terhadap Bahar ini juga terlihat sekali menonjol, disampaikan juga oleh anggota FPI. Eva. Iya, Miladia, apakah Anda punya informasi fokus pemeriksaan untuk hari ini akan seperti apa? Dan kalau kemudian tadi Anda mengatakan statusnya saat ini sudah ditingkatkan menjadi penyidikan, seberapa besar kemungkinan ada penetapan tersangka pada usai pemeriksaan hari ini? Ya, Eva, bicara soal apa kemudian yang menjadi fokus pemeriksaan, tentu saja pastinya kalau kita melihat
tampaknya memang penyidik akan menggali apa kemudian motif yang ingin disampaikan oleh Bahar Smith pada saat dia menyampaikan ujaran yang kita tahu, mungkin kita bisa mengakses sendiri ya di media sosial bahwa pernyataan yang disampaikan pada saat acara Maulid begitu ya di Palembang pada bulan Januari kalau tidak salah tahun 2017 ini memang cukup kontroversial. Tidak hanya soal bagaimana ia menyampaikan ujaran kebencian, tapi juga ada ungkapan yang memang dugaannya adalah memberikan penghinaan kepada kepala negara. Dan tidak hanya itu, sebenarnya sasaran atau pasal yang kemudian dilayangkan kepada Habib Bahar Smith ini adalah berkaitan juga dengan ujaran yang sangat diskriminatif terhadap etnis dan juga golongan. Jadi rasa-rasanya pasti untuk materi penyelidikan atau materi penyidikan ini berkaitan dengan apa kemudian motif yang ingin disampaikan, seperti apa atau apa tujuan yang kemudian ingin disampaikan Bahar pada saat dia menyampaikan statement tersebut. Dan bicara soal apakah ada kemungkinan statusnya ini akan berlanjut atau naik menjadi tersangka begitu, saya rasa semua opsi ini memang masih opsi ini memang terbuka begitu, mengingat kalau kita lihat bahwa sebelum Bahar kemudian dipanggil untuk menyampaikan keterangannya, sudah ada 11 saksi dan juga 4 saksi ahli yang juga sudah diperiksa, dan rasa-rasanya buktinya atau statementnya atau temuan yang kemudian sudah dikumpulkan oleh tim penyidik juga sangat jelas bahwa memang betul pada saat bulan Januari 2017 memang yang bersangkutan memberikan ceramah di Palembang. Dan kalau tidak salah saya mengutip juga dari statement dia di media yang lain, Eva, bahwa pada saat itu pembelaannya Bahar adalah apa yang kemudian disampaikan ini rasa-rasanya dipotong begitu ya, tidak lengkap, karena kemudian yang ia sampaikan pada saat memberikan ceramah di Palembang ini, dia memberikan ceramah kurang lebih selama 60 menit. Dan ada kesan bahwa ini seolah-olah memelintir begitu ya, hanya dipotong sedemikian rupa untuk kemudian seolah-olah menyudutkan satu pihak tanpa dilihat latar belakang atau konteks dari dakwah yang kemudian ia sampaikan. Nah, saya rasa ini yang juga akan menjadi fokus dari tim penyidik untuk menggali lebih lanjut apa kemudian motif dan juga mengapa Habib Bahar ini kemudian menyampaikan statement tersebut, apa kemudian dampaknya, dan bagaimana keterangan-keterangan saksi lain ini juga akan dikonfrontir atau akan disesuaikan dengan pernyataan dari Bahar hari ini. Eva. Baiklah, Miladia Rahma melaporkan langsung dari kantor Bareskrim Mabes Polri. Terima kasih.